Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Dialopa Channel. Seperti biasa ya teman-teman, kali ini kita akan latihan soal CPNS 2021, yaitu tentang 5 contoh soal TIU CPNS yang sering keluar di CPNS tahun lalu. Maaf ya teman-teman, saya batuk. Nah, kelima contoh soal TIU ini hasil review dari teman-teman yang sudah lulus CPNS ya. Jadi harap diperhatikan ya teman-teman. Langsung saja, nomor 1. Hasil perkalian dua bilangan adalah 96. Jika bilangan pertama dikurangi 4, maka hasil perkalian berkurang 32. Jika bilangan kedua ditambah 2, maka hasil perkalian bertambah 24. Hasil penjumlahan kedua bilangan adalah... Nah, di sini ingat ya teman-teman, saya tidak akan bosan-bosan untuk mengingatkan jika kita menemui soal cerita di TIU nanti, silahkan teman-teman rubah kalimatnya ke kalimat matematika. Jadi, kita cerna dulu kalimatnya, lalu kita rubah ke kalimat matematika. Di sini kita ketahui, jika perkalian dua bilangan adalah 96. Kita misalkan, bilangan yang pertama adalah A, dan bilangan yang kedua adalah B. Jadikan dua bilangan ini ya. Nah, hasil perkaliannya adalah 96 ya. Jika bilangan pertama dikurangi 4. Bilangan pertama itu A, berarti A-4, maka hasil perkalian berkurang 32. Nah, berarti bilangan pertama kan A ya, dikurangi 4 dikali B sama dengan 64. Kok 64 Kak? Sedangkan di sini 32. Nah, teman-teman jangan terjebak ya. Di sini kan hasil perkalian berkurang 32. Berarti 96 kurangi 32 teman-teman. Karena di sini berkurang. Jadi hasilnya 64. Paham ya sampai di sini? Lalu kita lihat kalimat yang ketiga. Jika bilangan kedua ditambah 2, maka hasil perkalian bertambah 24. Oke, berarti bilangan yang kedua kan B ya. Jadi bilangan kedua ini ditambah 2, maka hasil perkaliannya menjadi bertambah 24. Berarti 64 ditambah 24 sama dengan 88. Nah, jika kita lihat ini sangat mudah teman-teman. Kita tidak perlu pakai kalimat yang ketiga. Cukup kita pakai kalimat yang kedua. Caranya gimana Kak? Caranya tinggal kita kalikan saja ini ya teman-teman. Jadi, A dikali B sama dengan AB. Min 4 dikali B sama dengan min 4B sama dengan 64. Nah, ini hasil perkalian dari sini. Paham ya teman-teman? Sampai di sini. Nah, A dikali B ini kan sudah kita ketahui teman-teman. A dikali B sama dengan 96. Berarti tinggal kita masukkan saja angkanya. AB sama dengan 96 min 4B sama dengan 64. Kita pindah ruaskan ya teman-teman. Min 4B 96 pindah ruas menjadi min 96. Kenapa menjadi min? Karena di sini plus. Kan pindah ruas menjadi min. Jadi, min 4B sama dengan 64 dikurangi 96. Ya, min 32. Jadi, B sama dengan 8. Kenapa? Min dikali min sama dengan plus. 32 dibagi 4 sama dengan 8. Nah, B-nya sudah kita ketahui, teman-teman. Berarti 8B-nya ya. Tinggal kita masukkan saja B-nya ke sini. Ya. Jadi, A dikali B sama dengan 96. Kita tulis lagi. B-nya sudah diketahui. Berarti A dikali 8 sama dengan 96. Jadi, 96 dibagi 8 sama dengan 12. Kenapa Kak dibagi 8? Karena 8 ini pindah ruas. Jadi, sudah kita ketahui teman-teman. Yang B itu hasilnya 8. Dan yang A hasilnya 12. Nah, di sini yang ditanyakan
penjumlahan kedua bilangan. Berarti 12 ditambah 8 sama dengan 20 ya. Jawabannya adalah C. Nah, teman-teman, sudah banyak yang bisa ya. Saya lihat ada 3 orang yang menjawab itu benar semua ya. Semoga 3 orang itu bisa diterima CPNS ya nanti tahun 2021. Tapi tidak hanya 3 orang itu yang subscribe, yang nonton terus channel Tialopa Channel, saya doakan bisa keterima CPNS 2021. Amin. Oke, sampai di sini sudah paham ya teman-teman? Jika belum paham, silahkan teman-teman komen di kolom komentar YouTube saya. Oh iya teman-teman, jika teman-teman yang baru bergabung, silahkan teman-teman lihat video sebelumnya. Di situ ada soal PR-nya ya, soal PR ini tadi ya. Nah, ini saya rekomendasikan teman-teman videonya di sebelah kanan video teman-teman semua. Silahkan diklik ya. Oke, kita lanjut sekarang nomor 2. Durna berjalan selama 2 jam dan menempuh jarak 8,7 km. Pada paruh jam pertama ditempuh 3 km. Paruh jam kedua ditempuh 1 km. Paruh jam ketiga ditempuh 4,5 km. Berapa kilometer jika ditempuh pada paruh jam keempat? Maaf ya teman-teman, saya batuk lagi. Oke, sekarang ini kan soal cerita ya. Kita rubah kalimatnya ke kalimat matematika. Kita cerna dulu untuk kalimat yang pertama. Durna berjalan selama 2 jam, menempuh 8,7 km. Berarti kita ketahui ya. Ini. Nah, lalu pada paruh jam pertama ditempuh 3 km. Ini kita simpan dulu ya teman-teman. Di sini kita ketahui paruh jam pertama. Paruh jam pertama itu sama saja dengan 30 menit. Jadi teman-teman harus paham dulu ini teman-teman. Arti dari paruh jam itu berarti setengah jam ya teman-teman. Itu 30 menit kan. Ini setengah jam. Kenapa? Karena 1 jam 60 menit. Setengahnya berarti 30 menit. Nah, paruh jam keempat di sini kita ketahui pada paruh jam keempat itu berapa teman-teman? Nah, jadi ya pada paruh jam keempat sama dengan 8,7. Kak, 8,7 ini dari mana Kak? Kok bisa ketemu tiba-tiba 8,7? Nah, sekarang kita coba perhatikan. Di sini, di soal kita ketahui selama 2 jam si Durna berjalan dengan jarak 8,7 km. Ya. Nah, di sini ada 4 paruh jam. Sedangkan paruh jam itu 30 menit. Nah, kalau ada 4 paruh jamnya berarti 30 kali 4 sama dengan 120. 120 itu sama saja dengan 2 jam teman-teman. Berarti paruh jam keempat itu sama dengan 8,7 km. Ya. Min dikurangi teman-teman. Dikurangi berapa? Dikurangi paruh jam pertama kan 3 km. Ditambah paruh jam kedua itu 1 km. Ditambah paruh jam ketiga berapa? 4,5 km. Paham ya sampai di sini? Berarti 8,7 dikurangi 3 ditambah 1, 4. 4 ditambah 4, 8,5 km. Jadi 3 ditambah 1, 4. 4 ditambah 4, 8 ya. Ini 8,5 ya teman-teman, bukan 8,2. Jadi 8,5 8,7 dikurangi 8,5 sama dengan 0,2 km. Nah, kilometer ke meter itu berarti turun berapa angka teman-teman? 3 tangga. Berarti 1, 2, 3. Jadi 0,2 km ke meter menjadi 200 meter. Jawabannya adalah yang E ya, 200 meter. Paham ya teman-teman sampai di sini? Paham ya? Kalau teman-teman kurang paham, silahkan komen di kolom komentar. Insya Allah saya akan jawab ya. Oke, lanjut ya. Sekarang nomor 3. Jumlah bilangan kelipatan 3 antara 100 dan 200 adalah. Nah, ini salah satu jenis soal suku KN ya teman-teman. Ini sering juga keluar teman-teman. Tapi tidak sesering soal-soal cerita ya. Nah, oke. Sekarang
kita ketahui di sini kelipatan 3 antara 100 dan 200. Jadi, gimana teman-teman? Berarti tinggal kita bagikan. 100 bagi 3 bisa tidak? Ya, tidak bisa. Berarti ini harus di atas 100. Kenapa? Karena 100 dan 200. Berarti 100 antara 200 ya, antara 100 dan 200. Berarti harus di atas 100, tidak boleh di atas, di bawah 100. Nah, kalau harus di atas 100, berarti 101 dibagi 3 bisa tidak teman-teman? Tidak bisa. Tapi kalau 102 dibagi 3 bisa ya, karena 99 dibagi 3 sama dengan bisa ya, 99 dibagi 3 bisa. Nah, lalu supaya tidak di bawah 100, kita tambahkan 3. 99 ditambah 3 sama dengan 102. Nah, sudah kita ketahui untuk yang bilangan 100. Untuk bilangan 200 yang terakhir, itu bisa tidak 200 bagi 3? Tidak bisa. Nah, kalau 200, ini tidak boleh lebih dari 200. Melainkan harus kurang dari 200. Kenapa? Karena di sini 100 di antara 100 dan 200. Berarti harus kurang dari 200. Nah, berapa teman-teman yang paling mendekati 200 yang bisa dibagi 3? Yaitu 198. Nah, kita cukup tahu awal dan akhirnya saja teman-teman. Tidak perlu tahu jumlah semua ini. Ya, karena sampai gondrong nanti rambut kita ya menghitungnya ya. Nah, gimana caranya supaya kita mengetahui jumlah semua bilangan ini? Kita pakai rumus. Rumusnya adalah N per 2 dalam kurung A ditambah UN. Nah, apa itu KN? Apa itu KA plus UN? Nah, ini keterangannya ya. N adalah jumlah, A ini adalah awal, UN ini adalah akhir. Nah, tapi kan kita belum ketahui N-nya. Kalau A-nya kan sudah kita ketahui. Yang awal berapa? 102. Untuk yang akhir, UN-nya sudah kita ketahui teman-teman. 198. N-nya belum kita ketahui. Berarti kita cari dulu N-nya. Cara mencari N, ini ada rumusnya juga teman-teman. N sama dengan UN akhir dikurangi awal per B plus 1. B ini apakah? B ini adalah beda. Ya. Nah, jadi tinggal kita masukkan saja teman-teman. Untuk yang awal, ya, maksudnya untuk yang akhir itu 198. Dikurangi awalnya berapa? 102 per 3. Bedanya di sini 3. Kenapa kok bedanya 3? Karena di sini kan kelipatan 3 teman-teman. Berarti bedanya 3 ditambah 1. 198 minus 102 sama dengan 96. Dibagi 3 plus 1. 96 dibagi 3, 9 dibagi 3 sama dengan 3. 6 dibagi 3 sama dengan 2. Jadi 32 ditambah 1 sama dengan 33. Jadi N-nya itu sama dengan 33. Nah, tinggal kita masukkan teman-teman. N ini 33 per 2. Awalnya adalah 102. Untuk akhirnya adalah 198. Jadi kita rapikan ya. 102 ditambah 198 sama dengan 300. 300 dibagi 2. Berarti separuhnya 300 berapa teman-teman? 150. 150 dikali 33 sama dengan 4950. Jadi, jumlah bilangan kelipatan 3 antara 100 dan 200 adalah 4950. Jawabannya adalah yang D ya teman-teman. Paham ya? Nah, kalau teman-teman tidak paham, kembali lagi silahkan komen di kolom komentar di bawah ini ya. Nah, insya Allah saya akan jawab. Kak, contoh soal satu lagi Kak, supaya lebih paham. Oke, ini saya kasih contoh soal satu lagi. Jumlah semua bilangan kelipatan 3 dan 4 antara 200 dan 450. Nah, jumlah kelipatan 3 dan 4. Ini ada 2 malah kelipatannya teman-teman. Silakan teman-teman kerjakan dulu ya. Di pause dulu, nanti kalau sudah nyerah atau ketemu hasilnya, baru lihat penjelasannya. Oke, kita kerjakan ya. Gimana Kak ini kalau ada 2? Tinggal kita kalikan saja. Jadi tidak repot-repot kita mau cari 3 dulu, mau cari 4 dulu, tidak usah ya. Jadi tinggal kita kalikan saja. 3 dikali 4 sama dengan 12. Nah, ketemu bedanya 12. Sekarang kita cari kelipatan 12 dari 200 dan 450 teman-teman. Caranya gimana?
sama seperti nomor 3 ya. Kita cari awalnya berapa? 204. Jadi, di sini 200 dibagi 12 kan tidak bisa. Di sini harus di atas 200 karena bilangan antara 200 dan 450. Nah, berapa teman-teman yang di atas 200 yang paling mendekati 200? Adalah 204 yang bisa dibagi 12. Sekarang, yang di bawah 450 yang bisa dibagi 12 itu berapa teman-teman? 444. Kalau 450 itu tidak bisa dibagi 12. Paham ya? Nah, sekarang sudah kita ketemu teman-teman yang awal dan akhirnya. Sudah kita temukan. Rumusnya apa tadi teman-teman? Rumusnya adalah N per 2 dikali A plus UN. Ya, keterangannya seperti tadi ya teman-teman. N itu adalah jumlah, A ini adalah awal, dan UN ini adalah akhir. Nah, sekarang kita cari N-nya dulu. Kenapa cari N-nya dulu? Karena kita belum ketahui N-nya berapa. A-nya kan awal, sudah kita ketahui 204. UN-nya akhir, sudah kita ketahui 444. Berarti kita cari N. Mencari N itu pakai rumus lagi. Seperti yang nomor 3 ya teman-teman. Akhir dikurangi awal dibagi B. B ini adalah beda ya. Nah, dibagi beda ditambah 1. Nah, sekarang kita masukkan angkanya. Akhirnya berapa? 444. Dikurangi awalnya 204. Bagi bedanya berapa? 12 ya. Bukan 3 dan 4 teman-teman. Karena sudah kita cari sekaligus ya. Jadi 12 ditambah 1. Nah, 444 dikurangi 204. 4 dikurangi 4, 0. 4 dikurangi 0, 4. 4 dikurangi 2 sama dengan 2. Jadi 240. Per 12 ditambah 1. Nah, ini 240 dibagi 12. Kita coret saja teman-teman. 24 dan 12-nya ya. Sama dengan berapa? 2. Jadi 2, nolnya belum dicoret ya. Jadi 20 ditambah 1 sama dengan 21. Jadi N-nya sama dengan 21. Tinggal kita masukkan ke rumus ya teman-teman. N sama dengan 21 per 2. Awalnya 204 ditambah akhirnya berapa teman-teman? 444. Kita rapikan ya. 204 ditambah 444. 4 ditambah 4 sama dengan 8. 0 ditambah 4 sama dengan 4, 2 ditambah 4 sama dengan 6. 648 dibagi 2, bisa tidak teman-teman? Bisa ya. 6 dibagi 2, 3, 4 dibagi 2, 2, 8 dibagi 4 sama dengan 8 dibagi 2 sama dengan 4. Jadi 3, 2, 4. Paham ya? 3, 2, 4 dikali 21 sama dengan 6.804. Nah, jawabannya adalah yang B ya, 6.804. Saya harap teman-teman paham ya dengan soal yang seperti ini. Ini soal bonus teman-teman karena soalnya pendek. Jika kita paham akan cepat kita mengerjakannya ya. Oke, supaya teman-teman lebih paham, coba Mimin kasih PR ya. Nah, ini PR-nya. Jumlah bilangan kelipatan 12 antara 100 dan 300 adalah berapa teman-teman? Silakan teman-teman kerjakan dan komen di kolom komentar YouTube saya ya. Untuk jawabannya, oke? Kurang lebih dalam penjelasan saya mohon maaf. Semoga teman-teman semua bisa mendapatkan NIP pada tahun ini. Ingat ya teman-teman, siapa yang berusaha secara bersungguh-sungguh tidak akan mengkhianati hasilnya teman-teman. Insya Allah akan meraih hasilnya, yaitu NIP pada tahun ini. Amin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.